Allahumma sahhir lana. Allahumma sahhir lana. Ini yang mau saya tanyakan, definisi hewan kurban buat anak sekolah yang sifatnya patungan. Ini yang mau saya tanyakan, definisi hewan kurban buat anak sekolah yang sifatnya patungan. Kita sebagai penyembelih, apakah bisa ini sebagai, kita sebut ini hewan kurban, ya kan? Padahal ya biasanya kan kalau anak sekolah itu namanya patungan atau bahasa kerennya latihan kurban. Nah, kira-kira hewan ini termasuk kategori yang bagaimana? Apakah termasuk hewan kurban atau hewan penyembelihan biasa? Itu yang pertama. Yang kedua, Kiai, ini kan kadang-kadang kita panitia ada sebuah, ya boleh dibilang kalau kagak ngadep kiblat kagak sah. Ya, maka ketika udah rubuh kita gerak-gerak nih biar nyampe ngadep kiblat. Nah, ini kira-kira bagaimana? Apalagi kalau kita ngadepin sapi stres, kita gerak-gerak lagi kan begitu. Nah, ini kira-kira bagaimana perlakuan ihsan kita terhadap hewan tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum. Enggak. Tambah lagi kalau yang motong stres gimana? Ah, itu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu lagi nih kalian, dorongan. Ini yang paling cakep. Ya. Jadi seperti yang Kiai katakan bahwa kalau untuk sapi kan 7 orang Pak Kiai ya. Nah, kebetulan ada kasus satunya itu dimasuki oleh non muslim. Itu Kiai. Baik. Pertama sapi patungan. Tadi saya jelaskan. Kalau patungan karena memang syaratnya itu kambing hanya 1 orang, syarat ya, karena syarat kurban. Walaupun sunnah tapi syaratnya harus dipenuhi. Maka kalau patungan itu dimilikkan kepada salah satu di antara siswa atau gurunya. Lantas ketika menyembelih, bismillahirrahmanirrahim, ini buat si A sama semua siswa. Nah, sama semua siswa, tapi ditambahkan, istilah hukumnya itu ditambahkan secara tam, dimilikkan secara sempurna kepada salah satu orang. Tetapi bukan lantas ini milik dia sendiri, bukan. Ini faedah dan manfaat. Kenapa? Rasulullah itu bilang hadadi wali ummati lam yudafi. Ini untukku dan untuk umatku yang nggak berkorban, belum korban. Ya kan banyak benar umat, termasuk ini juga kan. Nah, berarti kalau kenapa harus Rasulullah mensyaratkan 1 kambing 1 korban kalau dengan begitu? Maka ulama hadis mengatakan itu adalah manfaat. Jadi hadali itu akad kurbannya, wali umat ilan yudahi itu manfaatnya. Maka nanti kalau patungan itu namakan 1 orang, ya pilih aja salah satu atau gurunya, tapi didoakan untuk semua siswa. Ini bagi guru, namanya siapa yang nanya tadi? Samsul, Pak. Samsul. Yaudah, hadali apa ya? Allahumma hadaminka wa ilaika fataqabbal an Samsul, wa murid-muridnya, wa kakek neneknya, wa saudaranya, wa keponakannya, wa kesepupunya, itu boleh. Gitu loh. Jadi syaratnya ditambahkan dulu, karena syarat rukunnya itu harus tamliqatan, memiliki secara sempurna. Jadi kalau ada kambing lari gitu kan dari kandang lari ke tempat pemotong, itu jangan diakuin kurban, bukan, nggak boleh. Nah, makanya harus tamliqatan, harus jelas. Itu. Terus apa lagi tadi? Ngadep kiblat itu sunnah, bukan wajib ya. Ngadep kiblat sunnah, gitu ya. Jadi sunnah bukan wajib. Jadi kalau enggak ngadep kiblat terus haram, enggak sah. Ya, terus gimana kalau nyebur ke empang? Itu nyebur ke sumur, bisa. Kemana aja ngadepnya enggak. Tapi sunnah dihadapkan ke kiblat. Kenapa?
istaqbalul kiblati sama dengan mengkhususkan kepada Allah kiblat. Jadi itu, jadi sunnah bukan larangan. Jadi kalau nggak ngadep kiblat, makanya kalau Pak Dokter Pratikno nanti nggak ngadep kiblat itu boleh dipotong. Boleh motong. Salah. Enggak, udah ya, pakai aja. Nah, terus tadi apa tadi? Muslim. Nah, 7 orang masuk non muslim, tapi secara kurban dia tidak sah. Tapi kalau dimasukkan sebagai sedekah sebut aja nggak apa-apa, tapi secara syar'i dia tidak masuk sebagai yang syarat kurban karena syaratnya adalah muslim. Gimana? Disebut aja apa-apa. Allah lebih tahu daripada kita. Allah pintar loh. Jadi Allah tahu, jadi sebut aja nggak apa-apa. Jadi kalau begitu supaya menghormati kan nggak apa-apa, ya menghormati seseorang gitu kan. Sama dengan ini kurban atas nama zikir, umpamanya begini, karena ini sumbangan dari kantor, orangnya kafir semua, umpamanya. Ini saya bukan dakwah, kelamaan itu. Saya doain begini, Allahumma hadadi, gitu kan? Hadadi, Allahumma hadaminka wa ila anta fataqabbal minni. Kemudian baru disebut ini dimanfaatkan untuk semua orang kantoran itu yang ngomong itu nggak apa-apa. Tapi yang penting ditampilkan dulu supaya kurbannya sah. Karena kalau nggak gitu kan, maka itu bukan kurban, artinya potongan biasa. Dagingnya ya halal. Makanya kalau ada kambing yang begitu nggak apa-apa kirim pondok cabai, nggak apa-apa. Iya, karena halal itu, saya jamin halal dimakan. Cuman bukan sebagai kurban. Supaya menjadi kurban, maka tamliknya ditamkan, kepemilikannya harus disempurnakan. Sebut salah satu. Nah, kenapa? Loh, boleh nggak? Boleh, karena itu sudah menjadi hibah. Jadi awalnya itu hibah, gitu kan? Sama dengan yang patungan hibah, tapi dijadikan kurban, maka sebut salah satu. Nanti manfaatnya, ya, itu cara Rasulullah memberikan kebaikan pada umatnya, sehingga untung ada hadis itu. Rasulullah motong hadadi wa di ummati lam yutas. Ini saya dapat dari abah saya, juga dibuatkan oleh guru. Kita fatihain dulu yang ngasih, yang abah saya tadi dan guru ngaji saya yang ngasih doa ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini doa sebagai antisipasi kalau ngadepin sapi yang lagi stres itu ya. Bukan penyembelih yang stres. Kalau ada penyembelih yang stres, keluarin fatwa. Ya, kalau ada penyembelih yang stres, kalau ada sapi yang stres, ya kita baca bareng-bareng. Siapa yang ikut, pokoknya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahhir lana. Allahumma sahhir lana hadal baqari biqudratika wa quwwatika ya arhamar rahimin. Ajabtukum qabiltu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kenal itu ya kan saya surat al-Baqarah 6 ada ikhtiar fisik. Kalau baca begitu, megangnya mulai dari rahang bawah itu sampai ke punggung. Pilih aja yang enak, gitu ya. Jangan panik ngadepin sapi yang begitu. Sapi itu paham dengan gerakan kita. Jadi pegang itu sambil baca itu. Jangan pegang kepala Pak Dokter. Ya. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf.